Oke, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya garis batas antara guru sama murid itu harusnya di mana? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana ya, tapi di era digital sekarang jawabannya itu bisa jadi penentu antara dihormati atau malah dihancurkan. Nah, kali ini kita akan belajar dari kisah tragis Pak Agus Saputra, sebuah cermin yang nunjukin dilema yang dihadapi semua guru saat ini. Coba deh bayangin posisi guru sekarang. Benar-benar kayak di simpang jalan yang susah banget. Mereka itu terjebak. Mau bersikap tegas, resikonya, wah bisa diviralin, terus diserbu wali murid. Tapi kalau terlalu bersahabat, malah dianggap remeh, kehilangan wibawa. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, akibatnya bisa fatal. Ini bukan lagi pilihan, ini udah kayak jebakan. Dan jebakan itulah yang membawa kita ke kisah Pak Agus Saputra. Peristiwa yang menimpa beliau ini jadi semacam peringatan keras buat kita semua tentang bahayanya kalau batas antara guru dan murid itu mulai melebur. Jadi, siapa sih Pak Agus ini? Kalau kita dengar dari kesaksian banyak orang, beliau ini sosok yang luar biasa. Yang pertama, beliau itu dikenal sangat rendah hati, tulus gitu, bikin siapa aja yang ngobrol sama beliau jadi merasa nyaman dan diterima. Terus yang kedua, beliau itu gampang banget diajak ngobrol dan akrab sama murid-muridnya. Hubungannya tuh lebih dari sekedar formalitas di kelas. Beliau tulus, nggak kaku, bukan tipe guru yang sengaja bikin tembok pemisah gitu. Nah, kombinasi sifat-sifat inilah yang bikin beliau jadi sosok guru idaman. Guru yang bisa masuk ke dunianya siswa, yang ngertiin mereka tanpa harus kelihatan galak atau otoriter. Pokoknya beliau itu guru yang paling disukai. Pertanyaannya jadi begini kan, kalau beliau adalah guru yang sebaik dan seideal itu, terus masalahnya di mana? Kok bisa sifat-sifat yang positif ini justru jadi pemicu sebuah tragedi? Aneh kan? Dan disinilah letak ironi tragisnya. Kekuatan terbesar Pak Agus, yaitu kedekatannya dengan siswa, justru berbalik jadi bumerang yang mematikan. Tanpa ada kontrol, tanpa ada batas yang jelas, hubungan yang harusnya profesional itu malah melebur jadi sesuatu yang berbahaya. Yuk, kita coba bedah lebih dalam, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu batas-batas itu mulai hilang, dan gimana prosesnya sampai rasa segan dari murid ke gurunya itu bisa runtuh total. Ada sebuah pepatah kuno yang pas banget buat ngegambarin masalah ini. Familiarity breeds contempt. Artinya, keakraban yang kebablasan itu justru melahirkan rasa tidak hormat, bahkan penghinaan. Jadi, waktu batas profesional itu hilang, ya rasa hormat pun ikut lenyap. Makanya, konsep wibawa ini jadi krusial banget. Wibawa itu perlu kita ingat ya, bukan soal marah-marah atau jadi sosok yang ditakuti. Sama sekali bukan. Wibawa itu adalah otoritas dan martabat yang lahir dari sikap yang konsisten dan ketegasan yang adil. Sesuatu yang harus dibangun pelan-pelan, bukan dipaksakan dengan emosi. Terus apa yang terjadi kalau wibawa itu hilang? Wah, otoritasnya langsung menguap. Perintah guru dianggap angin lalu, malah jadi bahan bercandaan. Teguran malah jadi bahan lelucon. Dan yang paling bahaya, siswa jadi merasa setara. Mereka merasa berhak untuk melawan. Ngeri kan? Dari peristiwa yang menyedihkan ini, ada pelajaran yang sangat mahal harganya yang bisa kita ambil. Mari kita bedah 3 prinsip utama yang sepertinya harus dipegang teguh oleh setiap pendidik di luar sana. 3 pelajaran ini adalah fondasinya. 1. Guru itu bukan teman sebaya. 2. Wibawa itu harus dirawat terus-menerus. Dan 3. Sebuah kebenaran yang mungkin pahit. Rasa hormat itu harus diperjuangkan, nggak datang secara cuma-cuma. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Bersikap ramah dan dekat sama murid itu penting, tentu saja, tapi perannya harus tetap jelas dan nggak boleh campur aduk. Guru adalah pendidik, siswa adalah yang dididik. Titik. Peran ini nggak bisa dinegosiasikan. Pelajaran kedua, wibawa itu kayak tanaman, harus dirawat setiap hari. Otoritas yang sejati itu nggak muncul dari teriakan, tapi dari konsistensi sikap dan ketegasan yang adil. Tegas yang mendidik ya, bukan yang menghukum. Dan yang terakhir, ini pengingat penting buat semua. Rasa hormat itu nggak bisa ditukar dengan popularitas. Godaan buat jadi guru asyik itu pasti ada, tapi jangan pernah korbankan martabat profesi cuma demi dapat predikat itu. Kenapa? Karena sekali rasa hormat itu hilang, hampir mustahil buat dibangun lagi. Jadi, apa inti dari semua ini? Sederhana, dihormati itu lebih utama. Dan ini penting, bukan cuma buat guru, tapi buat kita semua. Coba deh lihat perbandingan ini. Jadi guru yang disukai murid itu ya jelas menyenangkan, itu bonus yang luar biasa. Tapi menjadi guru yang dihormati, itu adalah sebuah keharusan.
Itu fondasi dari semua proses belajar mengajar yang efektif. Jadi, ini intinya ya, keakraban tanpa batas adalah pintu gerbang menuju bencana. Dan kunci untuk menjaga pintu itu tetap tertutup adalah ketegasan yang adil. Ini bukan pilihan lagi. Ini adalah sebuah keharusan demi kebaikan semua. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan kalimat ini. Saat seorang guru diserang, yang terluka itu bukan cuma fisiknya, tapi yang benar-benar hancur adalah kehormatan institusi pendidikan itu sendiri. Sebuah pilar masyarakat yang jadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya tetap kokoh.